Saya tinggal di desa gitu ya, agak jauh dari kota. Jadi ya kendala yang kita hadapin ya masalah sinyal tentunya. Hai guys, kembali lagi dengan saya Ayunia di Pena Nyata. Hari ini Ayu sedang berada di Desa Babelan, tepatnya di Kabupaten Bekasi. Nah, hari ini kita akan meliput mengenai program jaringan desa online atau yang disebut dengan Jadul. Nah, penasaran kan seperti apa kegiatan kita? Yuk ikuti terus perjalanan Ayu hari ini. Sekarang Ayu sudah ada di salah satu rumah penemu jaringan desa online atau Jadul. Yuk, kita masuk sekarang. Tinggal di sini sangat susah akses untuk banyak kartu pun tidak bisa menjamin kalau koneksi di sini sangat bisa bagus. Kita punya sumber internet, kemudian kita kelola di sini kita masukin ke server gitu ya. Dari server ini baru kita sebarin ke warga dengan cara bisa tarik kabel, bisa dengan wireless kayak gitu. Benefitnya begini, memang ini kan internetnya ibaratnya internet bukan korporat ya, jadi untuk masyarakat biasa gitu. Jadi kita nggak yang gede-gedean lah, jadi kita hanya menyalurkan internet. Kalau provider besar kan dia bisa sampai pakai TV kabel kayak gitu. Benefitnya buat mereka tuh bisa mendapatkan internet dengan kualitas yang bagus tapi dengan harga yang murah. Pertama buat diri kita sendiri dulu ya. Alhamdulillah sih buat keluarga kita bisa punya internet lah. Kita bisa masang kamera, rumah kita bisa termonitor dengan baik gitu kan. Nah, bonusnya ya kita bisa dapat penghasilan dari usaha seperti ini. Internet kita di rumah bisa dibayarin. Bonusnya ya kita bisa punya tabungan dari hasil usaha seperti ini. Nah, harga jual ya, itu saya melihat segmennya. Kayak di perumahan saya nih, saya menjual itu paling basic di 100.000 dengan kecepatan 5 Mbps. Nanti kalau usernya merasa kurang, dia bisa mau yang lebih tinggi ya, kita tawarkan di atasnya itu yang paket 150.000 dengan speed 8 MB. Untuk biayanya itu saya rasa ini ya tergantung jangkauan kita mau target berapa user nih. Saya rasa misalkan kayak di perumahan saya nih ya, ini ada 500 kakak. Nah, modal yang dikeluarkan itu sekitar 200 jutaan dari tower, terus safety-nya grounding, anti petir, terus kemudian server, kabel, wireless router, seperti itu mas. Untuk maintenance saya selalu monitor ya lewat handphone, terus saya buatkan grup chat warga yang berlangganan, jadi mereka respon time-nya cepat gitu, bisa kita atasi. Kan kadang kalau lewat korporat mereka harus lapor dulu ke call center, responnya 3 kali 24 jam. Kalau kita harus cepat tuh dalam waktu 1 kali 24 jam, cepat nyelesain masalah user seperti apa. Nah, rutinitas yang biasanya terjadi di klien itu, mas lemot nih kayak gimana? Nah, itu solusinya paling saya restart doang. Jadi karena di sini sering mati lampu, kendalanya pasti perangkat jadi agak sering error tuh. Tapi kalau lagi nggak mati lampu mah aman-aman aja. Bahan dasarnya itu ya, yang pasti sih
internet ya, kita harus punya sumber internetnya ini yang menjadi konten kita. Terus kemudian media transmisi buat ke pelanggan, bisa via kabel LAN, kabel fiber optik ke pelanggan, bisa juga lewat wireless. Jadi di tower kita pasang pemancar, nanti di pelanggan pasang antena receiver. Ya, paling itu aja sih. Kalau masalah server itu variatif ya, tergantung jumlah pelanggan kita ada berapa, ya server nanti ngikutin. Kalau jumlah pelanggan semakin banyak ya server ditambah, bandwidthnya juga kecepatannya kita tambahin lagi. Implementasinya kalau untuk jadul ya, jadi ketika kita sudah punya infrastruktur, tentunya yang bisa dilewatkan kan banyak aplikasi, bisa sistem e-commerce, bisa macam-macam lah ya. Ini yang ke depan lagi saya mau aplikasikan, itu buat sistem pembelajaran jarak jauh, tapi tidak berbasis internet, jadi basisnya offline. Kalau internet ini kan online, kita memberikan konten internet, jadi warga ya dengan smartphone-nya menggunakan akses aplikasi macam-macam. Tapi kalau yang nanti saya akan pasang tuh di Kepulauan Anambas, kita bangun infrastruktur wireless, tapi yang akses adalah siswa untuk sistem pembelajaran. Jadi offline, siswa yang terhubung ke jaringan wireless bisa mengakses sistem pembelajaran. Pesan-pesannya, teman-teman jangan jangan patah semangat. Saya rasa kalau kita coba sesuatu walaupun ini kelihatannya baru, tapi kalau teman-teman punya keinginan yang kuat pasti bisa. Soalnya saya melihat ada kawan saya, dia nggak punya latar belakang IT, tapi karena dia punya kemauan yang kuat, dia menjalankan usaha ini, alhamdulillah hasilnya bagus. Masalah adalah solusi. Dari desa Babelan yang tidak memiliki sinyal, Pak Apip dapat meraih rupiah dari sini. Dari sinilah masyarakat memiliki internet murah dan cepat yang kita sebut dengan program Jadul. Nah, Jadul ini yang akan kita bawa ke seluruh desa di Indonesia. Dari APD untuk membangun Indonesia, saya Ayu melaporkan untuk Pena Nyata.